Halo Sobat Film, kembali lagi dengan Bang Ber, sang pengangguran sejati yang kerjanya cuma nonton film sambil rebahan. Oke, di video kali ini Bang Ber akan meringkas sebuah film garapan Francis Lawrence yang menceritakan tentang seorang gadis mata-mata. Penasaran seperti apa alur ceritanya? Check it out. Namun sebelum itu, Bang Ber ingatkan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke, lanjut. Berlatar zaman modern di Rusia dalam birokrasi intelijen, dikisahkan seorang gadis cantik, menawan, rupawan, dan bahenol yang bernama Dominika Egorov. Dominika berprofesi sebagai seorang balerina atau penari balet kebanggaan Rusia. Suatu ketika, Dominika yang adalah seorang balerina tampil di sebuah pertunjukan besar di Rusia. Dengan kelihayan dan kecantikan yang ia miliki, Dominika mampu menyihir para penonton yang ada di situ. Namun, karirnya sebagai balerina harus pupus begitu saja karena ia mengalami sebuah kecelakaan yang membuat kakinya patah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan tentunya itu membuat Dominika menjadi sangat terpukul. Karena cita-citanya dari kecil telah sirna. Ditambah menjadi seorang balerina adalah satu-satunya mata pencaharian Dominika untuk mencukupi kebutuhannya dan ibunya. Oh ya, ngomong-ngomong Dominika ini punya seorang ibu ya, yang sakit-sakitan dan Dominika harus membiayai pengobatan ibunya tersebut. Tapi karirnya sebagai balerina harus pupus karena cederanya saat ini. Oke, lanjut. Karena keadaan tersebut memaksa Dominika untuk memutar otaknya agar dapat membiayai pengobatan ibunya. Sang paman Ivan Egorov yang mengetahui hal tersebut berempati kepadanya dan menawari Dominika sebuah pekerjaan. Dan saat setelah berbincang dengan Dominika, sang paman pun beranjak dan meninggalkan Dominika sebuah bingkisan yang ternyata isinya adalah beberapa foto dan sebuah rekaman yang membuktikan bahwa pasangannya berselingkuh. Sonia? What is it? I'm scared. The way she looked at me. She knew to see her at the hospital. What we've done is a sin. Dominika yang seakan tak percaya pergi ke tempat ia dulu pernah bekerja untuk memastikan hal tersebut. Dan tak diduga, tepat di depan matanya, Dominika melihat sang kekasih yang sedang mantap-mantap dengan selingkuhannya. Dominika yang tak kuasa menahan amarah langsung menghajar sang kekasih dan selingkuhannya hingga tewas. Keesokan harinya, Dominika pergi menemui pamannya guna untuk menanyakan pekerjaan yang ditawarkan oleh pamannya. Namun, Dominika sempat terkejut dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh pamannya tersebut, di mana pamannya meminta Dominika untuk merayu Dmitri Ustinov, seorang politikus Rusia, dengan imbalan biaya perawatan ibunya akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Dominika yang tidak mempunyai pilihan lain terpaksa menerima tawaran dari Ivan pamannya tersebut. Namun, yang terjadi di luar dugaan Dominika, yang dimana dirinya hampir diperkosa oleh Ustinov. Namun untung, pada saat itu muncul seorang agen rahasia lain yang kemudian membunuh Ustinov. Akan tetapi, kesialan Dominika tidak berhenti sampai di situ saja. Dominika kini dianggap sebagai ancaman karena telah menjadi saksi pembunuhan Ustinov. Dan lagi-lagi Dominika harus mengalami penderitaan yang lainnya, yang dimana si paman Ivan ini memberikan tawaran lain kepada Dominika. Ia diminta oleh pamannya untuk menjadi mata-mata Rusia, yang dimana jika Dominika menolak, ia akan dieksekusi karena telah menyaksikan pembunuhan Ustinov. Lagi-lagi Dominika tidak diberikan pilihan lain. Dengan terpaksa, ia pun harus mentaati perkataan pamannya yang bejat itu. Dan keesokan harinya, Dominika pun dikirim untuk mengikuti pelatihan menjadi mata-mata yang dikenal sebagai Sparrow. Pelatihan itu cukup berat, yang dimana para murid dituntut untuk mengikuti beberapa metode pelatihan agar dapat mengorek informasi apapun dari target mereka, khususnya untuk para wanita. Mereka dilatih untuk dapat memanfaatkan tubuh mereka sebagai senjata, dan untuk itu, para wanita yang ada di situ diajarkan bagaimana cara untuk merangsang para pria agar dapat mengambil semua informasi dari korbannya. Untuk itu,
para wanita diberi pelatihan khusus. Salah satunya adalah nonton bokep. Nonton bokep adalah salah satu latihan untuk para ladies. Jangan ketawa. Dan keesokan harinya, ketika Dominika sedang mandi, ia hampir diperkosa oleh laki-laki yang kebanyakan nonton bokep. Dominika yang terkejut secara refleks mencabut keran air dan menghajar pria tersebut. Dan karena hal tersebut diketahui oleh para guru, Dominika yang seharusnya menjadi korban di sini didakwah karena telah menyerang teman seangkatannya, dan masalah tersebut berlanjut hingga keesokan harinya, yang dimana ketika di dalam kelas Dominika diminta maju ke depan oleh seorang guru yang bernama Metron. Dominika diminta untuk mengungkap muslihat pria yang ingin memperkosanya tersebut dengan cara memberikan tubuhnya. Dominika yang tak bisa berbuat apa-apa pun terpaksa harus mengikuti perintah tersebut. Saat setelah Dominika membuka seluruh pakaiannya dan mengajak pria tersebut bermantap-mantap di depan para murid, ternyata titik pria tersebut tak mau berdiri. Bikin malu, jir. Dominika pun mengungkap bahwa kekuasaanlah yang diinginkan pria tersebut. Dan setelah itu, karena kemampuan yang dimiliki Dominika untuk menguak sebuah informasi, ia pun dikirim ke Budapest untuk menjalani sebuah misi, yang dimana Dominika ditugaskan untuk mendekati seorang anggota CIA Amerika Serikat yang bernama Ned Ness dan mengorek semua informasi tentang orang yang telah mengkhianati Rusia. Sementara itu, Ness yang saat itu sedang berada di Moskow terpergok saat sedang bertemu dengan salah satu asetnya di Gorky Park. Untuk melindungi si aset yang termasuk salah satu petinggi Rusia, Ness menembakkan tembakan peringatan untuk mengalihkan perhatian dan dengan sengaja membiarkan dirinya dikejar. Dan berlari menuju ke Dubes Amerika Serikat. Dan karena hal tersebut pula, Ness ditarik kembali ke Amerika Serikat dan penugasannya ke luar negeri harus ditanggungkan tanpa jangka waktu yang ditentukan. Namun Ness sedikit menegaskan bahwa aset yang dikenal dengan sebutan Marble tidak mempercayai orang lain selain dirinya. Oleh karena itu, Ness bersikeras meminta kembali agar dapat mengontak Marble. Dengan sedikit pertimbangan, Ness ditugaskan ke Budapest untuk mengontak Marble karena tidak mungkin lagi untuk Ness masuk kembali ke Rusia. Namun sayangnya, rencana Amerika Serikat untuk mengirim Ness ke Budapest diketahui oleh intelijen Rusia yang sebelumnya berhasil mengidentifikasi Ness, tetapi kesulitan mengidentifikasi mall yang menjadi aset Ness. Dan disinilah Dominika beraksi. Ia mengerahkan semua kemampuannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang pertama-tama, Dominika memulai aksinya dengan mencari informasi tentang targetnya, seperti kebiasaan sang target hingga hobi dan tempat yang sering dikunjungi oleh sang target. Setelah mendapat semua informasi tentang hobi dan kebiasaan targetnya, Dominika pun mulai beraksi untuk mendekati targetnya. Ia sampai rela melakukan apapun, mulai dari mengubah gaya rambut, mengubah nama menjadi Katerina, bahkan mengaku bekerja sebagai penerjemah di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Namun usaha Dominika hampir menjadi sia-sia. Ketika Ness berhasil mengambil kartu identitas Dominika, ia mengetahui asal-usul dan latar belakang Dominika. Dance. Registered as a translator for them. Name, Katerina Zakova. Real name is Dominika. Dan Ness berencana untuk merekrut Dominika agar Dominika mau bekerja sama dengannya dan menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat. Walau sempat mendapat bantahan dari rekan kerjanya, Ness tetap bersikukuh untuk memanfaatkan balik Dominika. Suatu ketika, saat Dominika pergi ke sebuah acara di Kedutaan Amerika, ia melihat teman sekosnya, Martha. Martha nampak berbicara dengan seseorang. Saat hendak menghampiri Martha, tiba-tiba Ness, yang ternyata juga ada di situ, datang menghampiri Dominika. Keduanya berbincang-bincang soal pengencrotan dan membuat janji untuk makan malam bersama di keesokan harinya. Setelah Dominika selesai berbincang dengan Ness,
Ia pun beranjak pulang, dan setibanya Dominika di rumah, tampak Dominika masuk ke kamar Martha. Nampaknya Dominika di sini terlihat penasaran saat ia melihat Martha bersama dengan gadis yang bersamanya di kedutaan tersebut.